Oke, kita lanjutkan lagi pembahasan kita mengenai perhitungan akun penyesuaian ya. Dan sekarang kita masuk ke yang B ya, 4B, yaitu beban yang dibayar di muka tetapi pembayarannya dicatat sebagai beban. Ya, jadi kalau sebelumnya itu dicatat sebagai harta, aset, kali ini yang kedua yaitu dia dicatat sebagai beban ya. Nah, contohnya sama ya, di 1 September 2019 dibayar beban asuransi untuk jangka waktu 1 tahun nominal 6 juta. Nah, pada saat 1 September ya, pada saat membayar asuransi yang muncul itu di debit itu adalah beban asuransi. Ya, yang muncul di debit adalah beban asuransi. Ya, bebannya yang bertambah. Kenapa? Karena tadi ini pembayarannya dicatat sebagai beban. Ya. Nah, kita compare, kita lihat misalkan yang tadi secara harta. Yang secara harta itu debitnya adalah yang aset. Nah, bisa dilihat di sini perbedaannya. Ya, letak perbedaannya di mana? Nah, jadi kalau misalkan pembayarannya dicatat sebagai harta, yang muncul di debit itu adalah akun yang ada di kelompok harta atau aset, yaitu asuransi dibayar di muka. Akan tetapi, kalau dia dicatat ya sebagai beban, nah maka di sini yang muncul di debitnya tentu adalah beban. Ya, yang bertambah adalah beban asuransi. Sedangkan untuk kreditnya adalah kas, ya sama-sama kas karena sama-sama mengeluarkan uang berkurang diletakkan di bagian kredit ya, sehingga kas itu berkurang dan ya itu. Oke ya, lanjut. Tadi adalah jurnal pada saat membayar beban asuransinya. Nah, sekarang kita masuk bagaimanakah dengan jurnal penyesuaiannya. Nah, maka di sini ketika beban dibayar di muka itu dicatat sebagai beban ya, maka yang kita perhitungkan adalah asuransi yang belum terpakai. Nah, ini bentuk perbedaan antara beban ketika dia dicatat sebagai harta, di mana ketika membuat jurnal penyesuaian yang diperhitungkan itu adalah asuransi yang sudah terpakai ya, sudah sampai hanya tebal. Oke, kalau dicatat sebagai beban, maka asuransi perhitungan untuk jurnal penyesuaiannya adalah memakai perhitungannya yang belum ya, asuransi yang belum sama sekali terpakai, yaitu belum menjadi beban hingga 31 Desember. Maka di sini kita akan melakukan perhitungan lagi ya. Ini kita lihat lagi dari 1 September membayar asuransi dibayar di mukanya, asuransi dibayar di mukanya, membayar asuransi sampai dengan 31 Desember ya, itu ada 4 bulan. Nah, artinya selama 4 bulan ini sudah terpakai ya, sampai akhir periode di 31 Desember itu sudah terlewati 4 bulan, artinya asuransinya sudah terpakai selama 4 bulan. Sehingga yang belum terpakai adalah 8 bulan lagi ya, karena kan masa pakai asuransinya, jangka waktu asuransinya kan 1 tahun, sehingga 4 tambah 8 ya 12 bulan gitu ya. 4 sudah terpakai, 8 bulan belum terpakai ya, dari 1 Januari sampai dengan 31 Agustus. Nah, sehingga karena kita sudah mengetahui ada 8 bulan yang belum terpakai, maka inilah yang akan kita buatkan perhitungannya 8 bulan ini. Sehingga 8 per 12 dikali 6 juta itu adalah 4 juta ya, ini yang belum terpakai. Nah, 4 juta ini nanti di akhir periode ya, di jurnal penyesuaian di akhir periode kita akan akui dia sebagai asuransi dibayar di muka, sebagai aset ya, 4 juta ya. Yang belum terpakai ini di akhir periode kita akan mengakuinya ya, perusahaan akan mengakuinya sebagai aset, sebagai harta, sehingga muncul di debit asuransi dibayar di muka. Sedangkan
Untuk kreditnya adalah beban asuransi. Ya, beban asuransi dikreditkan. Artinya beban asuransi yang belum menjadi asuransi kita kreditkan ya. Beban asuransi yang belum menjadi asuransi yang belum menjadi beban gitu ya, adalah 4 juta. Jadi harus kita kreditkan dulu beban asuransinya. Sebab di jurnal tadi ya, di tanggal 1 September ini kita anggap semua asuransi ini sudah menjadi beban. Padahal ya belum semua asuransi ini sudah jadi beban. Ada yang 4 bulan sudah jadi beban, ya, ada yang 8 bulan belum menjadi beban. Sehingga di sini kita kreditkan 4 juta ya sebagai beban yang belum sama sekali terpakai. Gitu. Oke. Nah, kita lanjutkan lagi untuk penyesuaian tentang pemakaian perlengkapan yang kelima ya. Nah, contohnya di sini adalah selama periode berjalan, perusahaan membeli beberapa kali perlengkapan sehingga nominal yang tercatat di neraca saldo untuk perlengkapan itu berjumlah 12 juta ya. Jadi tahu kan dari mana? Ya, kalian tahu kan dari mana saldo ini berasal? Ya, saldo dari perlengkapan berasal ya tadi dari perhitungan buku besar ya, saldo akhir dari buku besar kemudian diikhtisarkan ke dalam neraca saldo ya. Ingat ya pelajaran yang lalu. Nah, sehingga di sini di neraca saldo ya, di catatan perusahaan itu tercatat bahwasanya perlengkapan ada 12 juta. Akan tetapi setelah dilakukan perhitungan fisik ya, barang-barangnya dihitung, misalkan perlengkapan misalkan contohnya seperti pena gitu kan, pena, kertas, tip X, tinta, printer, apalagi ya macam-macam barang yang dia sifatnya itu untuk perlengkapan kantor ya, untuk keperluan kantor. Nah, yang itu dia langsung habis ya, kurang dari 1 tahun gitu ya, sehingga setelah dilakukan di sini ya perhitungan fisik, dihitunglah perlengkapannya maka di sini di akhir Desember 2019 diketahui bahwasanya perlengkapan yang masih ada itu sebesar 4 juta ya. Jadi langsung diketahui setelah dihitung-hitung nih fisiknya, dihitung-hitung nih pensilnya berapa, dihitung-hitung nih penanya berapa, dihitung-hitung nih kertas-kertasnya tinggal berapa, maka dikalkulasikan hasilnya dapat 4 juta. Sehingga dari sini kita lakukan perhitungan terlebih dahulu ya. Dicari terlebih dahulu berapa perlengkapan yang telah terpakai. Artinya dia sudah menjadi beban. Nah, maka saldo perlengkapan menurut neraca saldo tadi ada 12 juta. Kemudian saldo perlengkapan hasil perhitungan fisik tadi ada 4 juta ya. Maka 12 juta dikurang 4 juta itu hasilnya adalah 8 juta. Nah, 8 juta inilah selisih dari antara saldo perlengkapan menurut neraca saldo dengan perlengkapan menurut perhitungan fisik. Artinya yang sudah terpakai, perlengkapan yang sudah terpakai, yang sudah habis jadi pakai sehingga dia menjadi beban, itu adalah sebanyak 8 juta. Maka di sini kita akan buatkan dia jurnal pertama ya, di akhir periode kita akan munculkan beban perlengkapan. Ya, kita munculkan beban perlengkapan karena sudah menjadi beban, makanya yang muncul adalah beban perlengkapan 8 juta. Kemudian kreditnya adalah kita kurangi perlengkapannya, ya, perlengkapannya dikurangi, ya, dikreditkan karena dia kan aset berkurang di kredit, gitu. Oke. Lalu kita lanjutkan di yang, mungkin informasi sejenak terkait dengan perlengkapan ini gitu ya. Karena kalau misalkan secara akuntansinya ya, ini ada sedikit for your information gitu ya. Kalau secara akuntansinya memang ketika membeli ketika membeli perlengkapan secara akuntansinya yang muncul itu adalah perlengkapan di debit gitu ya. Tetapi pada praktiknya di perusahaan-perusahaan biasanya ketika mereka itu membeli perlengkapan, mereka langsung
mereka langsung menjadikannya sebagai beban gitu ya. Jadi ada beberapa ada perusahaan gitu ya, praktik di perusahaan ketika mereka membeli perlengkapan, mereka langsung memasukkannya sebagai beban. Nah, itu nanti sebagai ya informasi kalian gitu ya, bagaimana nanti melihat kenyataan antara akuntansi di buku gitu ya dengan akuntansi yang dipraktikkan di perusahaan. Oke. Sekarang kita lanjutkan yang terakhir. Terakhir adalah pendapatan diterima di muka. Nah, pendapatan diterima di muka ini pun juga memiliki dua pencatatan. Yang pertama yaitu saat penerimaan pendapatan itu dicatatnya sebagai hutang, ya, dicatatnya sebagai hutang. Nah, di sini kita contohkan pada 31 April 2019 diterima pendapatan sewa untuk jangka waktu 1 tahun sebesar 54 juta. Oke, diterima pendapatan sewa. Artinya kalau misalkan terima uang, maka yang muncul adalah di debit pasti kas. Ya, betul ya. Kas muncul di debit 54 juta. Nah, karena ini tadi dikatakan dicatat sebagai hutang, maka utang akan muncul. Yaitu kita munculkan akun sewa diterima di muka. Jadi sewa diterima di muka ini masuk ke kelompok utang ya. Oke? Ya, sewa diterima di muka itu masuk ke dalam kelompoknya hutang. Ya, sehingga ketika dicatat sebagai hutang, maka kredit yang muncul itu adalah ya utang. Ya, utang yang muncul, utang bertambah sebanyak 54 juta. Ya, akunnya adalah sewa diterima di muka. Oke. Lanjut. Ya, ini tadi kalau ketika ini ya diterima pendapatan sewa ya, saat menerima pendapatan sewa, kemudian ini adalah jurnal penyesuaiannya. Nah, yaitu pendapatan sewa yang sudah menjadi hak hingga 31 Desember ya. Penyesuaian dilakukan di akhir periode di 31 Desember. Tadi pendapatan sewanya itu diterima di tanggal 31 April. Sehingga dari 31 April sampai dengan 31 Desember itu ada 8 bulan. Nah, kemudian karena masa sewanya adalah 1 tahun, maka ya dia 8 bulannya dibagi 12 gitu. Jadi 8 bulan ini sudah menjadi hak ya per jangka waktu 1 tahun. Ya, jangka waktunya berapa lama ya? Karena soalnya 1 tahun berarti ya 1 tahun. Kalau soalnya jangka waktunya 2 tahun ya berarti kalian harus sesuaikan ya 2 tahun juga gitu ya jangka waktunya yang harus dihitung gitu. Nah, jadi 8 bulan sudah menjadi hak dibagi 12 dikali 54 juta, maka ada 36 juta yang sudah benar-benar menjadi pendapatan sewa. Nah, gitu ya. Jadi 36 juta yang sudah benar-benar menjadi pendapatan sewa. Sehingga di sini di jurnal penyesuaiannya di akhir periode kita munculkan ya. Kita munculkan sewa diterima di muka, karena ini kan utang ya, ini kan utang. Jadi 36 juta ini sudah jadi hak kita, sehingga kita harus mengurangkan utang kita. Ya, perusahaan harus mengurangkan hutangnya 36 juta dan dijadikanlah dia sebagai pendapatan sewa. Ya, bertambah atau muncullah pendapatan sewa, karena 36 juta ini di akhir periode barulah dia diakui 36 jutanya sebagai pendapatan sewa. Sedangkan ya utangnya berkurang ya, sewa diterima di muka, utang ya berkurang sebanyak berapa yang sudah menjadi hak ya, benar-benar menjadi haknya perusahaan. Ya, sampai di situ mengerti ya. Kalau belum mengerti ya boleh diulang-ulang ya videonya. Oke. Kemudian yang B, ya, ketika penerimaan itu dicatat sebagai pendapatan. Nah, maka di sini kita lihat ya, kalau dicatat sebagai utang, yang dikredit muncul adalah
utang, kan benar ya? Yang tadi gitu ya, yang tadi ketika dicatat sebagai utang, kredit yang muncul adalah sewa diterima di muka, yaitu bagian dari salah satu kelompoknya utang. Nah, tetapi kalau misalkan perusahaan dia mencatat penerimaan itu sebagai pendapatan, ya, maka pada saat menerima pendapatan sewa, dia langsung mengakui bahwasanya itu adalah pendapatan sewanya langsung gitu. Ya. Jadi langsung mengakui terjadi pendapatan sewa. Jadi pendapatan sewa itu bertambah, di kredit 54 juta. Kas bertambah ya 54 juta di debit. Nah, selanjutnya bagaimana ketika di jurnal penyesuaian? Maka ketika kita melakukan jurnal penyesuaiannya, yang kita hitung terlebih dahulu adalah pendapatan sewa yang belum, ya garis bawahi, yang belum menjadi hak hingga 31 Desember. Jadi pendapatan sewa yang belum jadi haknya berapa lama? Jadi tadi 31 April sampai dengan 31 Desember itu ada 8 bulan, itu sudah menjadi hak. Maka ada sekitar 4 bulan. Dari 31 Desember sampai 31 April ada sekitar 4 bulan yang belum menjadi hak. Oleh karena itu kita akan menghitungnya berapa 4 bulan itu, ya. Berapa hak yang belum menjadi hak, berapa pendapatan yang belum menjadi hak, ya, selama 4 bulan tersebut. Maka kita jadikan 4/12 dikali 54 juta, maka hasilnya adalah 18 juta. Sehingga 18 juta ini adalah pendapatan yang sebenarnya belum menjadi hak kita gitu. Maka jurnal penyesuaian di akhir periode 31 Desember itu yang muncul di debit adalah pendapatan sewa, karena 18 juta ini belum kita katakan sebagai hak kita, sehingga kita belum boleh mengakuinya sebagai pendapatan, ya. Jadi pendapatan di debit artinya dia berkurang. Kemudian bertambah di kredit yaitu utang, yaitu sewa diterima di muka, ya. Utang berupa sewa diterima di muka sebesar 18 juta. Ya, kita akui dia sebagai hutang terlebih dahulu sebab penerimaan sewanya itu belum penuh sampai 1 tahun. Ya, 4 bulan itu belum penuh untuk kita anggap sebagai pendapatan sewa. Oke. Alright, dan jadi itu cukup demikian tentang topik kita, ya, transaksi penyesuaian, dan semoga kalian bisa memahaminya dengan mudah gitu, ya, karena saya sudah mencoba untuk bagaimana supaya ini dijelaskan dengan secara mudah gitu kan. Insyaallah semoga kalian bisa memahaminya. And then see you on the next learning video. Bye bye.